Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Perkenalkan, saya Bangkit Prawira Kusuma dengan NIM 25SA 11A050 dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Amikom Purwokerto, jurusan Informatika. Jadi pada pertemuan sebelumnya yang sudah dipelajari, telah belajar tentang materi hak cipta. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi hak cipta dari mata kuliah pengantar multimedia. Jadi ada 3 poin pembahasan yang akan saya bahas di sini. Yang pertama ada definisi hak cipta, yang kedua contoh produk hak cipta dari Indonesia dan luar negeri, masing-masing 3 contoh. Yang ketiga ada contoh sengketa hak cipta sebanyak 3 contoh. Lalu, apa itu hak cipta? Hak cipta adalah hak eksekutif yang diberikan kepada pencipta atas hasil karyanya di bidang ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Atau dengan kata lain, hanya penciptanya yang berhak mengatur, memperbanyak, atau mempublikasikan karya tersebut. Jadi, dasar hukumnya itu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Yang selanjutnya ada apa sih tujuan adanya hak cipta? Yang pertama, melindungi karya agar tidak dijiplak. Yang kedua, menghargai kreativitas pencipta. Yang ketiga, memberikan manfaat ekonomi bagi pencipta. Yang keempat, mendorong lahirnya karya baru dan inovatif. Lalu contoh produk hak cipta Indonesia itu ada dari musisi terkenal di Indonesia, yaitu Dewa 19 dengan karyanya lagu Aku Milikmu. Lalu yang kedua ada buku Bumi Manusia 1980 dari Pramudia Anantatur. Ini juga termasuk produk hak cipta dari seseorang yang sudah lama menggeluti di bidang pembuatan buku. Yang ketiga ada film Jumbo 2025 dari V-Cinema Pictures. Ini yang familiar di kita atau yang sedang tren atau hype di belakangan ini. Nah, ini ada publikasi atau gambarnya dari masing-masing pencipta yang tadi sudah saya jelaskan. Ini ada Dewa 19, ada buku dari Pramudia Anantatur, ada film Jumbo. Lalu contoh produk hak cipta dari luar negeri. Yang pertama ada Snow White and mohon maaf. Jadi ada produk hak cipta luar negeri. Yang pertama Snow White and the Seven Dwarfs 1937 dan The Lion King 1994 dari studio Disney. Sepertinya ini yang paling familiar di kita adalah Snow White dan Lion King. Lalu yang kedua ada lukisan Mona Lisa dari Leonardo da Vinci. Ini yang sering kita lihat dan yang paling kita familiar di media sosial. Yang ketiga adalah Image dari John Lennon yang dinyanyiin sama Megawati. Imagine itu ya. Terus ini Snow White, tidak saya tampilkan semua, hanya Snow White ini saja. Lalu ini ada Mona Lisa, ini ada Image. Nah, ini ada 3 kasus sengketa hak cipta. Yang pertama kasus Ahmad Dhani dengan Once Michael, yang kedua ada Disney Enterprises dan Universal Pictures dengan Journey. Lalu yang ketiga lagu Image. Ya, lagu Image ini sebenarnya salah penulisan, sebenarnya bukan ini ya. Nah, ini yang pertama ada kasus Ahmad Dhani dengan Once Michael. Kasus Ahmad Dhani dengan Once Michael, sengketa antara Ahmad Dhani dan Once Michael mencuat ketika Once
menyanyikan lagu-lagu ciptaan Ahmad Dhani dalam konser tanpa izin eksplisit, meskipun Once berargumen bahwa ia adalah mantan vokalis Dewa 19. Pengadilan menekankan bahwa hak cipta tetap berada pada pencipta lagu. Kasus ini diselesaikan dengan mediasi, namun menjadi presiden penting bahwa penggunaan karya hak cipta dalam kegiatan komersial tetap memerlukan izin, sebagaimana yang tercantum pada pasal 9 ayat 2 Undang-Undang HC atau Undang-Undang Hak Cipta. Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta lagu atau memegang hak cipta. Yang kedua itu ada kasus Disney ini. Nah ini. Lalu pada Mei sampai dengan Juni 2025, Disney dan Universal menggugat penyedia layanan AI generatif Midjourney di Pengadilan Federal Amerika Serikat dengan tuduhan bahwa Midjourney mencuri dan menggunakan secara tidak sah ribuan karya berhak cipta mereka, termasuk karakter seperti Darth Vader dan Minion, untuk melatih dan menghasilkan gambar atau klip video yang menyerupai atau meniru hak cipta tersebut. Gugatan ini menyoroti salah satu persoalan kunci, bagaimana tanggung jawab pelatih model AI atas penggunaan materi berhak cipta tanpa izin dan seberapa jauh doktrin fair use dapat diterapkan. Lalu yang terakhir, jadi yang terakhir tadi itu bukan image dari John Lennon, tapi yang ini Falcon Pictures dengan rumah produksi lain film Warkop DKI Reborn 2024. Falcon Pictures menggugat pihak lain yang memakai karakter dan nama Warkop DKI tanpa izin dalam konten digital, diselesaikan secara hukum dan menegaskan bahwa hak cipta karakter film dan nama grup pelawak dilindungi undang-undang kaitan dengan multimedia. Jadi kesimpulannya itu, hak cipta penting karena melindungi hasil karya dan ide kreatif. Yang kedua, memberi penghargaan dan manfaat ekonomi bagi pencipta. Yang ketiga, mendorong kreativitas dan inovasi bangsa. Lalu ini karena tidak ada sesi tanya jawab, jadi saya cukupkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Danar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.